Yo, masih bareng gue, Dule, di Dongeng Hip Hop Dule. Yo hey! Yeah, I got the rings on my neck, yeah. I got the plans in my head, yeah. So if you're down with me, say halang. Ini bukan sekedar bunyi, juga bukan sebatas arti. Implementasi, saripati cerita berupa bukti. Tak perlu kau ragukan lagi produk tempaan BDG City. 20 tahun menapa kita sedetik berhenti. Bukan oleh buku, tapi oleh alam. Tetap ku dapat ilmu dengan berpikir dalam-dalam. Ku bukan orang yang mencelupkan jari lalu tenggelam. Aku yang meminum lautan hingga ku kenyang akan garam. What's my name, ya? G-U-F-E-U-L-E. BDG City. What's my name, yo? What's my name, yo? Say what? G-U-F-E-U-L-E. One and only. Oke, seperti janji gue di episode sebelumnya bahwa di episode ini gue bakal jelasin mengenai apa itu DHD, kenapa gue bikin DHD, dan segala-segalanya. Check this out. Sebelumnya gue udah ngejelasin bahwa pemikiran gue mengenai regenerasi dan repetisi itu. Yang belum cek, boleh cek episode-episode sebelumnya dari DHD. Bisa klik langsung aja di channel gue ini, diurutin aja dari atas lagi. Oke. Intinya gue tetap menyarankan kalian pelaku-pelaku hip hop muda ini untuk tetap merefer kepada pelaku-pelaku hip hop yang lebih senior, yang lebih dulu, karena mereka pasti lebih kenal medan, mereka pasti lebih kenal konteks lokasi tempat kalian berada, sehingga mereka pasti lebih kenal gimana cara paling efektif untuk menggulirkan hip hop di tempat kalian. Nah, tapi di satu sisi lain, gue juga berpikiran bahwa di beberapa tempat ada yang komunitas hip hopnya itu baru saja dimulai, baru generasi pertama. Dan gue masih ingat zaman-zaman gue dulu bareng Impartarial sebagai generasi hip hop pertama dan komunitas hip hop pertama di Bandung. Kita ngulik bareng itu saling ngeraba aja, kayak sekelompok orang buta saling menuntun gitu. Perkembangannya lambat banget, tapi alhamdulillah kita survive. Nah, buat teman-teman penggerak hip hop yang di tempatnya mereka masing-masing itu merupakan generasi pertama, mungkin nggak banyak tempat untuk bertanya-tanya dan nggak banyak orang juga yang bisa ditanyain kali ya. Sementara walaupun sekarang zaman sekarang ini gampang untuk berkomunikasi, ada WhatsApp, ada BBM dan segala macamnya. Tapi kalau orangnya nggak mau diajak berkomunikasi, ya tetap aja nggak ada komunikasi yang terjadi gitu, ya kan? Nah, selain itu juga tetap gue buka lagi satu fakta, satu rahasia mengenai rapper. Rapper itu, tiap rapper itu ada sisi pelitnya. Karena gimana ya? Uniknya komunitas hip hop itu adalah hampir semua anggota komunitas hip hop itu adalah pelaku hip hop. Hampir semua yang suka hip hop di Indonesia itu adalah pelaku juga. Nggak ada yang benar-benar cuman penikmat, itu jarang banget. Yang benar-benar cuman grupis itu sedikit banget. Justru yang banyaknya itu adalah sesama pelaku gitu. Sehingga masing-masing pelaku, antara pelaku itu ada persaingan. Itu wajar, ada persaingan. Nah, itulah yang membuat sedikit banyak setiap rapper itu mereka menyimpan rapat-rapat rahasia dapurnya. Mereka pelit, nggak bakal nurunin ilmu, nggak bakal ngasih tahu, nggak bakal sharing pengalaman kecuali dengan orang yang mereka anggap tepat. Nah, itu juga yang mungkin membuat repetisi tadi itu terjadi, karena mereka di sisi lain mereka happy cuman ngeliat orang ini cuman ngulangin apa yang gue lakuin kemarin gitu.
Ya udah, lakuin aja. Gue udah pernah ngelakuin itu dengan bangganya gitu. Mereka ngomong, gue udah pernah kalau cuma segitu doang gitu. Nah, ada sisi-sisi seperti itu. Dan rapper itu pelit. Mereka pelit dengan rahasia dapur mereka. Dapur mereka itu ditutup rapat-rapat. Nah, sehingga walaupun lu ngobrol langsung dengan orangnya, mungkin akan sangat sedikit hal yang bisa dia share. Karena mungkin dia nggak ngerasain adanya kesamaan visi, atau mungkin nggak ada chemistry di antara kalian, sehingga dia tutup itu dapur rapat-rapat dari lu. Nah, buat adik-adik, buat teman-teman penggerak hip hop yang masih muda-muda, yang mungkin memang butuh masukan, atau mungkin butuh komparasi, atau mungkin cuman sekedar pengen checkpoint, gue sebenarnya ngejalanin hip hop ini benar atau enggak sih, orang-orang sebelum gue nih ngejalaninnya kayak gini juga atau enggak sih, ya buat apapun lah itu, mendapat bahan komparasi, mendapat bahan perbandingan atau apa. Untuk itulah gue bikin DHD. Kita menjembatani keterbatasan ruang, waktu, dan jarak antara kita ini dengan internet. Dan kalian masing-masing punya kelebihan untuk mengakses internet itu, kemudahan itu. Sehingga gue mempergunakan media ini untuk menyampaikan apa yang gue punya, apa yang gue udah saring, udah ekstrak menjalani hip hop selama 20 tahun. Pengalaman apa yang udah pernah gue dapat, pemikiran apa yang udah pernah gue simpulkan. Gue pengen sharing aja itu semua, karena minimal kalau itu bermanfaat, itu bisa jadi pahala buat gua, ya nggak? Itu aja lah dulu. Gua nggak mikirin apa, gua nggak mikirin rating YouTube gua bakal naik atau apa, nggak juga sih. Karena kalau lu pengen rating YouTube lu naik, lu taruh aja dada sama paha di depan kamera ini, dan rating lu pasti naik, ya nggak? Oke, sip. Nah, buat penggerak-penggerak hip hop yang masih generasi pertama di tempatnya, dan buat penggerak-penggerak hip hop yang memang mengalami kesulitan untuk bertatap muka langsung dengan pendahulu-pendahulu, pelaku pendahulunya yang udah lebih berpengalaman, gue sedikit banyak membuka rahasia-rahasia gue, pengalaman-pengalaman gue, sharing-sharing gue, pemikiran-pemikiran gue mengenai hip hop, sehingga sedikit banyak kalian juga akan mendapatkan bahan masukan lah mengenai hip hop kalian. Bisa kalian bandingkan dengan apa yang gue lakuin, apa yang pernah gue lakuin, apa yang pernah gue alamin, dan sebagainya. Disitulah gue lantas akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah seri video yang membosankan ini, yang isinya cuman gue duduk di studio gue ngobrolin hip hop, dengan harapan ada sedikit atau sebagian dari omongan gue ini yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apapun lah itu, ambil yang bagusnya aja, yang jeleknya buang jauh-jauh. Tujuan gue membuat ini hanya untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi kalau ada hal apapun yang kalian ekstrak dari omongan atau dari tampilan video gue ini yang hasilnya negatif, gue mohon maaf sebelumnya. Itu pasti di luar perencanaan gue dan di luar perkiraan gue, dan gue bisa pastiin bahwa itu bukan yang gue maksud, atau bukan maksudnya ingin gue sampaikan, bukan hal itu gitu. Jadi kita anulir aja. Kalau ada hal negatif yang kalian saring dari obrolan gue, dari seri video ini, langsung anulir aja, buang jauh-jauh, karena bukan itu tujuan gue bikin video ini. Oke? Nah, satu hal lagi yang perlu digarisbawahi adalah DHD, Dongeng Hip Hop Dule. Kontennya adalah nggak jauh dari hip hopnya Dule. Hip hopnya Dule, kok hip hopnya Dule? Bukannya hip hop doang? Kenapa hip hopnya Dule gitu? Emangnya ada yang namanya hip hopnya Dule? Nah, ini gue kasih sedikit platform, sedikit tataran untuk berpikir. Kenapa gue sebut ini hip hopnya Dule? Karena salah satu pencetus, pendiri, atau founder
founder father lah istilahnya. Waktunya nggak apa-apa, kita lanjut aja. Salah satu founder father dari hip hop, seorang DJ namanya Grandmaster Flash, itu pernah secara eksplisit menyatakan bahwa sebenarnya nggak pernah ada yang namanya formula pasti dalam hip hop. Hip hop itu harus seperti apa, itu nggak pernah ada formula pastinya. Sehingga nggak pernah ada kata, oh yang ini bukan hip hop, yang ini hip hop, yang ini bukan hip hop, yang ini hip hop. Selama satu konsep itu bisa dipertanggungjawabkan ke hip hopannya, dia bermuatan hip hop dan bisa dipastikan bahwa dia hip hop gitu. Jadi nggak ada boundaries, nggak ada batasan. Hip hop itu bisa datang dari mana aja, bisa menjadi apa aja gitu. Nah, itu mungkin bakal gue lebih ulik lagi di pembahasan selanjutnya mengenai hip hopnya itu sendiri. Tapi di DHD ini intinya apa yang gue sampaikan itu adalah hasil eksplorasi gue, hasil pemikiran-pemikiran gue sebagai seorang dule yang menggeluti hip hop selama 20 tahun genap 2016 ini. Sehingga sedikit banyak pengalaman, apa yang pernah gue alamin, apa yang gue impikan, apa yang belum terjadi, apa yang masih gue kejar, gue pengen sharing semuanya di sini. Nah, makanya gue sebut ini adalah hip hopnya Dule. Karena hanya dengan menyatakan itulah, gue bisa mempertanggungjawabkan semua konten DHD ini. Karena ya ini hip hopnya Dule gitu. Mungkin bisa berbeda banget dari hip hop di tanah kelahiran lu, atau hip hop yang sedang lu lakuin sekarang gitu ya. It's okay gitu, karena setiap orang itu unik. Setiap orang itu unik dengan pola berpikir dan background masa lalu dan segala macam filter-filternya, menghasilkan kesimpulan yang unik pula. Misalnya gini, ada dua orang yang diberikan satu bahan pemikiran yang sama, hasil kesimpulannya bisa berbeda. Karena masing-masing orang itu adalah unik, gak bisa disamakan, gak bisa disamaratakan. Jadi ya itu, hip hop yang gue sampaikan di DHD ini adalah hip hopnya Dule, hasil pemikirannya Dule, hasil eksplorasi dirinya seorang Dule melakukan hip hop di Indonesia. Notabene dalam hal ini konteks kotanya adalah Bandung. Jadi harap dimaklumi kalau ada perbedaan, kalau ada ketidaksamaan visi misi atau pemikiran dengan apa yang kalian rasakan, kita nikmati aja lah itu. Karena keragaman itu memang sesuatu yang harus kita nikmati. Kita tinggal di Indonesia. Indonesia itu beragam macam suku, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita tetap bisa hidup damai kan? Ya, kenapa hip hop kita harus serupa? Ya kan? Nah, jadi kembali gue garis bawahi bahwa yang gue sampaikan di DHD ini adalah hasil perjalanan, pencarian, pemikiran, renungan, kesimpulan, percobaan, dan kesimpulan lagi. Baik berupa tesis, antitesis, sintesis, balik lagi ke tesis, antitesis lagi, sintesis lagi. Melalui berbagai macam rintangan dan percobaan-percobaan yang akhirnya gue dapatkan kesimpulan-kesimpulan, itulah yang bakal gue sharing di sini. Nah, insya Allah gue akan usahakan sedapat mungkin men-sharingnya secara sistematis dari episode ke episode. Mulai dari basic pemikiran, mulai dari latar belakang aja, seperti episode-episode sebelumnya, latar belakang kenapa gue bikin DHD ini. Lantas mungkin lanjut ke basic pemikiran, lalu mungkin nanti gue bakal jelasin basic rulesnya, rules yang aturan-aturan yang gue simpulkan dan gue jadikan sebagai aturan utama buat gue menjalani hip hop gue. Itu bakal gue sharing karena itu basic, itu penting. Habis basic rules, ada mungkin pondasi bergerak. Pondasi bergerak itu ya dasar-dasar
apa yang kita butuhkan untuk mulai bergerak. Terus apa aja yang dibutuhkan buat jadi seorang rapper. Berhubung gue memang konsen di satu elemen, yaitu rap, sehingga hip hop, konsep hip hop yang gue sampaikan ini lebih bertumpu pada satu elemen itu, yaitu rap. Jadi tapi hip hop itu adalah satu kesatuan. Jadi kalian insya Allah pasti akan menemukan kesinambungannya dengan elemen-elemen lain seperti b-boy, graffiti, DJ, beatbox, dan lain-lainnya. Nanti gue bakal jelasin juga di episode yang mengulas mengenai hip hop itu apa. Lantas apa aja, seperti tadi, apa aja yang dibutuhkan buat jadi seorang rapper di Indonesia, ya kan? Di Indonesia, karena berdasarkan pengalaman gue. Oke? Nah, dan setelah lu tahu apa aja yang lu butuhin, gue mungkin juga akan ngasih tahu bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara memenuhi kebutuhan lu, sehingga lu bisa memenuhi kebutuhan lu sendiri untuk menjadi seorang rapper, gitu. Dan tentu aja gue juga nggak bisa janjiin bahwa gue bakal ngasih kunci jawaban untuk semua pertanyaan lu, nggak. Bahkan mungkin di beberapa sisi gue hanya akan memberikan pancingan buat lu mancing sendiri. Karena jujur gue sendiri, gue nggak suka memberikan orang makan malam berupa ikan, apalagi yang udah mateng tinggal dimakan, nggak. Gue lebih suka memberikan pancing biar orang itu berusaha sendiri untuk mendapatkan ikan apa yang pengen dia makan, sehingga di sana ada nilai usahanya. Oke? Nah, buat kalian semua yang pengen tahu lebih lanjut mengenai materi-materi apa aja yang akan gue share di DHD ini, gue harap kalian tetap stay tune, ikuti terus episode-episode selanjutnya. Dan satu hal lagi yang akan gue ulangin lagi untuk digarisbawahi lagi adalah, jika ada pemikiran-pemikiran yang gak sejalan sama gue, sama hip hop gue ini, itu kita anggap sebagai sebuah kewajaran. Mari kita anggap sebagai sebuah kewajaran, karena berbeda itu indah loh. Justru kita tuh nggak boleh sama. Itu perbedaan itu wajar dan harus dinikmati. Tiap individu itu unik. Jadi daripada kita memaksa untuk harus sama, mari kita hormati perbedaan itu, saling respect. Kita embrace perbedaan itu, kita rangkul, sehingga kita masing-masing akan menjadi pribadi-pribadi yang unik, yang tidak menjadikan perbedaan itu sebagai sebuah masalah. Oke? Jadi melalui DHD ini juga gue pengen campaign menyampaikan bahwa mengusulkan, mengajak untuk ayo kita nikmati keragaman kita. Kita tinggal di Indonesia, kita sangat beragam, sangat heterogen. Mari kita nikmati itu. Melalui hip hop di DHD ini, kita nggak harus sama. Kita sharing, kita ngobrol, kita mengikat silaturahmi, menjalin silaturahmi, berkomunikasi dengan mesra, nggak pandang kelas, umur, sosial, suku, agama, ras, dan segalanya. Satu hal yang menjadi kata kunci yaitu hip hop. Satu hal lagi yang menjadi konteks lokasi yaitu Indonesia. Selama dua hal itu ada di kita, mari kita ngobrol. Tetap di sini bareng gua Dule di Dongeng Hip Hop Dule. Oke, tetap jangan kemana-mana, bareng gua di sini di Dongeng Hip Hop Dule. Nantikan episode berikutnya, kita mulai dari basic. Peace ya, yo hey.